Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih kemurahan-Nya yang telah menjaga, melindungi, memberkati kita sepanjang malam istirahat kita. Lalu biarlah kita memulai aktivitas kita dengan berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta kita memberikan komitmen dalam hidup untuk kita melakukannya. Marilah kita mulai di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Engkau Tuhan yang telah menunjukkan kasih yang sungguh luar biasa, memberkati, melindungi kami sepanjang malam istirahat, mencukupkan atas segala kebutuhan hidup. Lalu Bapa, kami mau diberkati kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami, mampukan kami memahaminya, dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita, saya akan bacakan Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup kita harus berbuah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, secara ringkas kita boleh memahami bahwa bagian yang dibuat Yesus sebagai perumpamaan itu tujuannya adalah agar murid-muridnya menjalankan kehidupan yang berbuah. Itulah sebabnya kita memberi tema pada pagi hari ini, hidup kita harus berbuah. Karena kita pun adalah murid Tuhan. Karena kita pun adalah anak-anaknya. Karena kita pun adalah jemaat kepunyaannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau seorang diberikan kesempatan untuk melakukan kehidupan ini menjadi lebih baik, maka tentu dia harus menyanggupinya dengan hidup melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sungguh memberikan kesempatan untuk hal-hal yang demikian. Tuhan menginginkan orang-orang yang berdosa untuk kembali kepadanya. Tuhan tidak menginginkan satupun binasa di antara manusia. Dia menginginkan agar semuanya menjadi percaya dan hidup menurut kehendak-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perumpamaan ini bukan menunjuk kepada orang Yahudi yang tidak percaya. Perumpamaan ini diperdengarkan kepada murid-murid Tuhan yang sungguh sudah percaya, bahkan yang sudah mengikuti Dia di dalam hari-hari ketika Dia mengajar. Dan Dia ingin agar orang-orang yang demikian, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, bukan sekedar hanya percaya saja, tetapi akan menjadi pelaku kebenarannya. Akan menjadi seperti pohon yang telah ditanam, yang telah dirawat dengan baik untuk dapat berbuah. Saudara, lihatlah perumpamaan ini.
bahwa pohon ara ini ada di kebun anggur. Oleh karena itu, jika diizinkan pohon ara ini tumbuh, walaupun adalah di tempat harusnya pohon anggur tumbuh dan berbuah, maka itu sebenarnya sudah menjadi suatu anugerah, suatu menjadi kebaikan yang diizinkan dia hidup di tempat di mana yang seharusnya pohon anggur tumbuh. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, berarti tanah itu sekelilingnya seharusnya adalah untuk pohon anggur. Pupuk, air, mineral, zat hara yang ada di sekitar itu tujuan awalnya adalah untuk pohon anggur. Tetapi pohon ara sudah tumbuh di sana dan diizinkan hidup. Dengan satu harapan, dia tidak hanya merusak, dia tidak hanya mengambil sari-sari makanan yang seharusnya diperuntukkan untuk pohon anggur. Dia diharapkan untuk boleh hidup di sana, tetapi juga untuk memiliki kontribusi, untuk boleh memiliki suatu dampak, suatu pengaruh untuk mengeluarkan hasil daripadanya. Kalau tidak demikian, alangkah lebih baik pohon ara ini ditebang sehingga dengan demikian tanah itu, pupuk, zat hara, humus yang ada di sana menjadi kepunyaannya atau menjadi pupuk yang boleh dinikmati oleh pohon-pohon anggur yang ada di sana. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Tuhan memberikan perumpamaan ini, di sini sangat jelas sekali bahwa yang punya kebun itu sangat mengharapkan bahwa pohon itu mengeluarkan buah. Tetapi ternyata tidak mengeluarkan buah. Ada kekecewaan, ada marah, dan pemilik itu ingin segera menebang pohon itu. Bagi orang Yahudi, saudara-saudara, pohon ara adalah pohon yang sangat dihargai. Tidak sembarang orang akan menebang pohon ara kalau tidak ada alasan yang tepat untuk hal itu. Pohon ara akan bertumbuh dan 3 tahun berikutnya akan menghasilkan buah. Lalu setelah menghasilkan buah, tidak langsung dimakan buahnya atau tidak langsung dipetik buahnya. Tahun keempat buahnya akan diambil dan dijadikan persembahan untuk persembahan kudus. Tahun kelima barulah akan dinikmati oleh umat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, orang Yahudi sangat-sangat menghargai pohon ara. Nah, oleh karena itu pula, maka ketika pohon ara itu tumbuh dengan sendirinya di kebun anggur, mereka tidak menebangnya. Mereka mengizinkannya hidup, bertumbuh, dan mengharapkan berbuah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, demikian pun dengan hidup kita. Kita diharapkan menjadi orang yang bertumbuh. Gereja Tuhan secara khususnya, orang percaya yang bukan orang Yahudi secara khusus. Kita adalah orang-orang yang dicangkokkan kepada kebenaran. Kita bukan orang Yahudi, tetapi Tuhan panggil menjadi milik kepunyaannya untuk dikuduskan, ditebus oleh Dia. Adalah suatu kesempatan, adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Orang-orang yang tidak berarti seharusnya menjadi berarti. Dan oleh karena itu, kita pun harus berbuah. Kita harus menunjukkan bahwa kita hidup ini untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan Tuhan kecewa melihat hidup kita. Dia mengharapkan kita berbuahkan kebenaran. Dia mengharapkan kita berbuahkan kasih. Dia mengharapkan kita berbuahkan kebaikan. Dia mengharapkan kita hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Dia tidak menemukan semua itu ada pada kita, Dia akan kecewa. Tetapi saudara-saudara, dikatakan pada bagian ini bahwa penjaga kebun itu mengatakan, berilah waktu baginya 1 tahun, agar jika tahun depan tidak menghasilkan pula, maka tebanglah dia. Saudara-saudara, masih diberikan kesempatan bagi kita semua untuk hidup melakukan kebenaran.
masih diberikan kesempatan bagi kita semua untuk hidup menunjukkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi dunia ini. Lakukanlah itu, agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa yang maha baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kasih Tuhan terus mengalir hidup kita dan kita hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.